Kalau memang sungguh-sungguh sahabatnya Nasdem, Presiden Joko Widodo yang menyatakan Jokowi itu moh pada Nasdem, Jokowi itu tidak suka pada Nasdem. Selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh Anda. Kalau itu yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, jangan salah memilih atau mendeklarasikan capres. Takutnya capres yang kita deklarasikan ternyata cawapres. Mikir, jangan tertawa, siap-siap mikir. Prestasi susah dicari, popularitas susah dicari. Silahkan terjemahkan sendiri. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih oleh rakyat. Capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Bukan berarti karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan, hubungan kita harus retak, hubungan kita harus berpisah. Sekarang terserah. Bola ini ada di tangan Presiden Jokowi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Menarik sekali, tapi tidak masuk akal. Karena presiden itu seperti pilot. Penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Sejak kita mendeklarasikan Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden kita, ada yang menyatakan pada saya, apa hubungan Bung Surya ini sudah retak dengan Presiden Jokowi? Saya melihat sejak Nasdem mendeklarasikan Anies, memang hubungan antara Jokowi dengan Nasdem tidak mesra lagi, memang ini terancam retak. Kalau disebut retak mungkin ekstrim. Ini persisnya dicuekin, Mak. Itu masalah pelajaran waktu zaman SD udah diajarin, pelajaran budi pekerti. Jangan cepat-cepat iri hati. Sudahlah, buang pikiran iri hati itu. Bahkan sampai saat ini Istana belum pernah memberikan statement apapun terkait ketidakhadiran Jokowi dalam ulang tahunnya Nasdem. Tanya sama Pak Jokowi lah, masa tanya sama Nasdem? Ini kan hari ulang tahun Nasdem. Kenapa Pak Jokowi nggak kirim video? Kenapa Pak Jokowi nggak kirim video? Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Kali ini diberikan motivasi pada Pak Prabowo. Nah, kita tunggu-tunggu kapan dikasih kabar Bung Anies. Kapan? Prestasi susah dicari, popularitas susah dicari. Mikir, jangan tertawa, siap-siap mikir. Saya mengutip yang disampaikan Bapak Presiden. Apa yang disampaikan Bapak Presiden, persaingan yang sehat. Karena saya tahu bagaimana bersaing yang sehat. Bapak Surya Paloh, saya titip pesan, pemimpin ke depan ini harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. Kalau saja, nah ini kalian boleh catat, jangankan menurun atau tidak lulus parliamentary threshold, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satupun, itu artinya nahoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem. Oke? Nah, saya udah katakan tidak ada tambahan kursi, itu artinya nahodanya out. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menuding ada pihak yang berusaha memframing hubungan antara Partai Nasdem dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bermasalah. Menurut Surya, tudingan itu muncul karena Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di tahun 2024 mendatang. Padahal menurut Surya, partainya sudah berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Jokowi hingga tuntas. Walaupun saat ini Nasdem sudah memiliki capresnya sendiri. Jadi kalau ada yang mencoba mengusik, memframe kita, Jokowi itu emoh pada Nasdem, itu frame yang dilakukan. Jokowi tidak suka pada Nasdem, itu pasti menurut saya upaya yang dilakukan secara sistematik dan sengaja untuk merusak hubungan yang sudah terjaga dengan Jokowi. Ujar Surya Paloh dalam pidatonya di HUT ke-11 Partai Nasdem di JCC Jakarta Pusat pada Jumat 11 November 2022. Menurut Surya, dengan mengusung Anies sebagai capres tahun 2024 mendatang, bukan berarti hubungannya dengan Jokowi menjadi rusak. Ia menyebut Partai Nasdem ingin menjadi partai yang menemani Jokowi dalam suka maupun duka. Lain halnya, kalau memang sungguh-sungguh sahabatnya Nasdem, Presiden Jokowi menyatakan, "Selamat tinggal Nasdem, saya tidak membutuhkan Anda."
Itu lain halnya kalau dikatakan oleh Presiden Jokowi sendiri, kata Surya Paloh. Lebih lanjut, Surya menjelaskan jika hubungan antara Nasdem dengan Jokowi benar-benar retak, maka tujuan dari pihak-pihak yang menginginkan adanya perpecahan di Nasdem akan tercapai. Hal tersebut, kata Surya, bakal mengakibatkan proses pembangunan nasional yang dirintis Jokowi sejak 2014 bakal terganggu. Sebab Surya mengklaim salah satu alasan Nasdem mengusung Anies Baswedan karena percaya mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal meneruskan pekerjaan Jokowi. Bahkan Surya Paloh sesumbar mengaku siap meletakkan jabatan Ketua Umum Nasdem jika perolehan suara partai politik ini anjlok pada pemilu 2024 mendatang setelah mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Dia mengaku mundur dengan catatan jika perolehan suara Nasdem pada pemilu kali ini justru lebih buruk dari pemilu 2019 silam. Paloh menegaskan apabila perolehan suara partainya anjlok, itu artinya dia gagal membawa Nasdem ke arah yang lebih baik. Jadi tidak ada alasan untuk mempertahankan kursi ketua umum partai politik ini. Kalau saja, ini tolong dicatat. Jangankan menurun atau tidak lolos parliamentary threshold, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satupun. Itu artinya nahkoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem. Saya katakan tidak ada tambahan kursi, itu artinya nahkodanya out. Sudah tidak waktunya lagi menjawab pertanyaan adinda wartawan, kata Paloh di Jakarta Convention Center pada Jumat 11 November 2022. Dalam kesempatan itu, Paloh juga ikut menanggapi berbagai komentar miring yang dialamatkan kepada dirinya dan Nasdem setelah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu mendatang. Paloh mengaku tak mau ambil pusing dengan hal itu. Anggap saja ini partai main-main, nggak akan dapat apa-apa, parliamentary threshold juga nggak dapat, imbunya. Sekedar informasi, elektabilitas Nasdem anjlok parah setelah resmi mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Itu dikonfirmasi dari hasil survei SMRC yang dirilis 30 Oktober 2022 lalu. Hasil survei menunjukkan suara Nasdem hanya mencapai 5,4% dari 1027 responden. Angka itu lebih kecil daripada perolehan suara nasional Nasdem pada 2019 yang mencapai 9,1%. Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar. Jokowi memuji Golkar sebagai partai yang matang dalam dunia politik Indonesia. Golkar sebagai partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang, sudah 58 tahun. Ini pengalaman yang sangat panjang. Banyak makan asam garam dan perpolitikan Indonesia, kata Jokowi dalam sambutan di hari ulang tahun Golkar pada Jumat 21 Oktober 2022 lalu. Jokowi lalu meminta Golkar untuk cermat dalam mendeklarasikan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres pada pemilu 2024. Ucapan Jokowi sempat terjeda sekitar 10 detik hingga memicu keriuhan kader Golkar yang hadir di lokasi acara. Oleh sebab itu, saya yakin, kata Jokowi sembari memberi jeda, Jokowi juga sempat tersenyum saat mendengar riuh kader Golkar. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak dengan sembrono dalam mendeklarasikan presiden dan wakil presiden di 2024, tambahnya. Jokowi juga meminta Golkar untuk memilih tokoh yang benar. Dia menyerahkan kepada hadirin untuk menerjemahkan maksud tokoh benar yang diucapkannya. Meskipun semua tadi sudah teriak Pak Erlangga Hartarto, dan saya yakin yang akan dipilih oleh Partai Golkar, baik capres maupun cawapres, ini adalah tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri, katanya. Jokowi mengatakan pemilihan capres dan cawapres seperti memilih pilot dan kopilot. Jokowi mengibaratkan Presiden Republik Indonesia adalah pilot yang membawa penumpang yang merupakan seluruh rakyat Indonesia. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Presiden itu seperti pilot, penumpangnya banyak sekali. Seluruh rakyat Indonesia, dan Pilpres itu memilih pilot dan kopilot. Ini yang tidak mudah sekarang, tuturnya.
Jokowi lalu memberi analogi pemilihan presiden dan wakil presiden dengan memilih pilot dan kopilot. Dia memberi perumpamaan pada dua calon pilot dari sebuah maskapai dengan profilnya masing-masing. Ada dua calon. Calon pilot pertama ngomong agar dia bisa terpilih, saya akan patuhi hukum penerbangan internasional dan saya akan terbang di ketinggian 30.000 kaki, katanya. Pilot kedua mengatakan, semua penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya, dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya. Bapak Ibu akan tertarik pilih yang mana? Sambungnya. Jokowi menduga akan banyak yang memilih pilot kedua, namun dia meminta untuk hati-hati dalam memilih. Kalau sekarang pasti tertarik yang kedua karena memilih kelas bisnis dan diskon. Yang pilih dua itu harus hati-hati karena emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya kurang masuk akal. Menarik sekali, tapi tidak masuk akal, tuturnya. Dia mengingatkan untuk tak sekedar memilih yang menarik. Dari analogi tersebut, Jokowi lalu memberi pesan dalam memilih calon presiden. Apa yang ingin saya simpulkan dari pemilihan pilot ini? Jangan sembarangan memilih pilot dan kopilot yang akan dibeli oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden, kata Jokowi. Bukan kali ini saja, Presiden Jokowi mengingatkan agar berhati-hati dalam memilih presiden dan wakil presiden. Presiden Joko Widodo memberikan sambutan di hari ulang tahun Perindo ke-8. Jokowi memberi pesan kepada Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo soal pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang kedua juga hati-hati, memilih capresnya harus benar Pak Hari, kata Jokowi disambut riuh peserta dari Perindo di Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin 7 November 2022. Jokowi menyampaikan alasan mengapa Haritanu harus hati-hati memilih capres. Sifat hati-hati juga, kata Jokowi, berlaku untuk pemilihan cawapres. Jokowi juga mengingatkan agar Haritanu tidak telat mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden. Karena nanti akan membantu partai mengejar threshold. Hati-hati, memilih capresnya hati-hati, memilih cawapresnya juga harus hati-hati. Tapi kalau bisa juga jangan terlambat deklarasinya juga, imbuh Jokowi.